Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasusnaidah, NIM 77 dari program studi PBSI kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadi perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan 45 ini berani mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan memiliki identitas yang jelas, tidak seperti angkatan yang sebelumnya yang tunduk pada penjajah yang dianggap mencoreng dan mengkhianati bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Balai Pustaka yang dinilai tunduk pada Volkslectuur, yaitu lembaga kesusastraan kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sastra angkatan 45 dimulai pada tahun 1942. Pada tanggal 9 Maret 1942, yaitu pada saat pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak tahun itu terjadilah perubahan besar-besaran, revolusi kebudayaan dimulai tahun itu. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihal Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Nama Angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar. Meski tidak disetujui banyak sastrawan, ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45. Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Chairil Anwar seorang individualis dan anarkis. Asrul aristokrat dan moralis. Idrus penuh dengan sinisme. Rifai lebih dikenal sebagai nihilis. Surat kepercayaan gelanggang adalah pernyataan sikap dari beberapa sastrawan Indonesia yang kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45. Di antara para sastrawan ini, yang paling menonjol adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Surat ini diterbitkan oleh majalah Siasat pada tanggal 22 Oktober 1950. Angkatan 45 tidak hanya terdiri dari kaum sastrawan tetapi juga seniman lain, termasuk para pelukis seperti S. Sujono, Afandi, Hengantung, Mokhtar Apin, Baharudin, juga para musikus seperti Binsar Sitompul dan Amir Pasaribu. Karya-karya sastra pada saat itu masih diterbitkan bersama dengan sketsa para pelukis, partitur musik, dan esai. Hal ini menunjukkan bahwa para sastrawan memiliki wawasan luas dalam bidang seni dan budaya pada umumnya. Karakteristik karya sastra Angkatan 45. Yang pertama, ada revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata, karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Yang ketiga, seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia di sedalam-dalamnya. Yang keempat, ada ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, ada humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, ada tidak terikat oleh konvensi masyarakat penting, adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, ada tema yang dibicarakan, humanisme, sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang dengan keroncongnya perut lapar. Penulis dan karya sastra Angkatan 1945. Yang pertama, Chairil Anwar menulis Kerikil Tajam pada tahun 1949, Darut Campur Debu pada tahun 1949. Yang kedua, Asrul Rani bersama Rifai Apin dan Chairil Anwar menulis Tiga Menguak Takdir, yaitu pada tahun 1950. Yang ketiga, ada Bakri Siregar menulis Tanda Bahagia pada tahun 1944, Tugu Putih Drama pada tahun 1950, Jejak Langkah pada tahun 1953. Yang keempat, ada Idrus
menulis Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma pada tahun 1949, Aki pada tahun 1949, Perempuan dan Kebangsaan. Yang kelima ada Akhdiyat Kami Harja menulis Ateis pada tahun 1949. Yang keenam ada Muhammad Balfas menulis Lingkaran-Lingkaran Retak pada tahun 1952, Tamu Malam Drama yaitu 1957. Yang ketujuh ada Trisno Sumarjo menulis Kata Hati dan Perbuatan pada tahun 1952. Yang kedelapan ada Utung Tatang Sontani menulis Suling Drama pada tahun 1948, Tambera pada tahun 1949, Awal dan Mira drama satu babak pada tahun 1962. Suman HS menulis Kasih Tak Terlarai pada tahun 1961, yang Mencari Pencuri Anak Perawan pada tahun 1957, dan Percobaan Setia pada tahun 1940. Sekian penjelasan tentang sastra angkatan 45 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.